Salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mendiskusikan sedikit mengenai perikatan, materialitas, dan risiko audit. Kita mulai terlebih dahulu dengan perikatan. Nah, KAP biasanya akan menerima perikatan setelah melakukan beberapa langkah-langkah berikut ini. Yaitu yang pertama, mengevaluasi integritas dari manajemen. Jadi KAP harus menilai apakah manajemen itu memiliki integritas, jujur atau tidak. Caranya adalah dengan pertama mewawancarai manajemen tersebut. Terus kemudian yang kedua bisa juga mewawancarai pihak ketiga yang berhubungan dengan manajemen, termasuk auditor terdahulu, dan juga bisa mereview hasil pekerjaan audit sebelumnya. Terus kemudian setelah itu berikutnya yang kedua, mengidentifikasi adanya keadaan-keadaan yang khusus maupun ada risiko yang mungkin juga tidak biasa. Sebagai contoh misalnya di peraturan Kementerian Keuangan juga sudah menyebutkan bahwa KAP ketika akan menerima klien itu harus melakukan evaluasi terhadap kemungkinan adanya kejadian pencucian uang yang dilakukan oleh calon klien tersebut. Terus kemudian yang berikutnya adalah melakukan penilaian terhadap kompetensi dari KAP itu sendiri, termasuk auditor dan tim auditor yang akan melaksanakan audit. Apakah mereka memiliki kompetensi untuk melakukan audit, punya pengalaman tidak di bidang industri di mana kliennya itu berada, ya, dan seterusnya untuk menentukan bisa atau tidak. Ya. Terus kemudian berikutnya setelah mengetahui bahwa tim auditor kompeten dan bisa melaksanakan audit kalau diterima, berikutnya menentukan independensi. Ya, jadi ini mengikuti etika profesional sehingga KAP harus memastikan bahwa anggota tim audit ya dan itu independen ketika melaksanakan audit. Nah, setelah itu baru tahap berikutnya menentukan apakah akan menerima atau menolak perikatan tersebut. Ya. Kalau menolak ya sudah berarti lupakan. Tapi kalau menerima kemudian mempersiapkan yang namanya surat perikatan. Yang intinya isinya adalah berisi apa sih tanggung jawab manajemen dan apa tanggung jawab dari auditor, terus kemudian lingkup dari pekerjaannya itu apa saja, ya. Sifat dari auditnya apa saja, termasuk di dalamnya siapa saja anggota tim yang akan melaksanakan pekerjaan audit nanti. Nah, berikutnya kita lihat mengenai keputusan untuk materialitas. Yang pertama perlu kita pahami terlebih dahulu apa itu materialitas, konsep dasarnya itu bagaimana. Yang dimaksud dengan konsep dasar dari materialitas adalah adanya salah saji gitu ya, adanya salah saji dari informasi yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan dari pengguna informasi tadi. Ya. Jadi intinya ada bagian dari satu informasi yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan si pembaca informasi tadi atau pengguna informasi. Kalau di laporan keuangan maka adanya salah saji dari informasi. Terus kemudian di dalam menentukan tingkat materialitas itu biasanya dibagi menjadi dua pendekatan ya. Yang pertama adalah pendekatan kuantitatif. Ya. Pendekatan kuantitatif itu biasanya menggunakan satu standar persentase atau tabel standar untuk menentukan berapa sih tingkat materialitas yang bisa ditentukan. Ada dua tingkat materialitas yang bisa ditentukan oleh auditor. Yang pertama adalah pada level laporan keuangan. Nah, ini biasanya standar perhitungannya menggunakan persentase dari total aset atau persentase dari laba atau mungkin pendapatan atau penjualan. Nah, dari persentase itu kemudian menghasilkan satu angka, yaitu angka ini adalah angka tingkat materialitas sehingga menjadi satu salah saji yang dapat ditoleransi.
Artinya apa? Ketika salah sajinya itu masih di bawah tingkat materialitas, maka dia masih bisa ditoleransi pada level laporan keuangan. Nah, level yang kedua adalah tingkat materialitas pada level saldo akun, di mana tadi jumlah dari perhitungan salah saji pada level laporan keuangan ini kemudian dikompositkan terhadap item-item yang ada di laporan keuangan. Misalnya kalau total aset tadi 5% dari total aset itu adalah tingkat materialitas pada level laporan keuangan. Terus kemudian untuk menghitung tingkat materialitas pada level saldo, misalnya kalau piutangnya itu sebesar misalnya kira-kira komposisinya itu 10% dari total aset, ya berarti 10% kalikan hasil perhitungan yang sebelumnya tadi, itu nanti merupakan tingkat salah saji material pada level saldo piutang, seperti itu. Nah, ketika ditemukan adanya salah saji di atas tingkat level materialitas ini tadi, maka bisa kita simpulkan bahwa salah sajinya ini material kalau pada level saldo di laporan keuangan tadi. Kalau pada level laporan keuangannya, maka tingkat salah sajinya ini bisa kita anggap sebagai salah saji yang sangat material. Selain metode kuantitatif, ada juga metode kualitatif, di mana di dalam metode ini kita bisa mempertimbangkan beberapa hal yang non kuantitatif, gitu ya. Sebagai contoh misalnya jenis industri di mana perusahaan itu berada, sehingga kita bisa menentukan kalau industrinya manufaktur mestinya piutang itu signifikan, jadi kita bisa mengalokasikan angka kuantitatif tadi lebih ke piutang. Kalau industrinya retail, piutang mungkin minimal sekali bahkan mendekati nol, sehingga bisa kita abaikan pada saat kita menghitung tingkat materialitas pada saldo akun. Terus kemudian berikutnya adalah hubungan antara tingkat materialitas dengan evaluasi dari bukti. Tadi sudah disebutkan bahwa ketika kita sudah menentukan satu tingkat materialitas tertentu, misalnya 10 miliar gitu ya, maka bukti-bukti di atas tingkat materialitas ini kita anggap sebagai bukti yang mencukupi, ya, karena dia di atas tingkat materialitas. Tentu saja kalau karena di audit pekerjaan lapangan pada saat melaksanakan audit, maka kita lihatnya ke tingkat materialitas yang ada di level saldo akun. Misalnya dari 10 miliar di tingkat laporan keuangan, nanti di saldo akun tingkat materialitas sebesar 5 juta. Sehingga kita cari bukti-bukti yang di atas 5 juta, itu artinya bukti-bukti tersebut mencukupi, ya, sehingga karena di atas tingkat materialitas. Kalau bukti-buktinya di bawah tingkat materialitas, itu artinya kurang mencukupi, kecuali apabila bukti-bukti itu dijumlahkan, ditotal, dan total dari bukti-bukti itu ternyata di atas tingkat materialitas saldo akun, maka bukti itu juga dianggap mencukupi. Nah, berikutnya kita sekarang melihat ke resiko audit. Sebelumnya kita sempat membahas sedikit mengenai resiko audit dengan model resiko audit yang merupakan fungsi dari resiko bawaan, resiko pengendalian, dan resiko deteksi. Nah, di sini kita melihat salah satunya adalah resiko adanya kecurangan yang kemarin juga sudah dibahas sedikit dan dipertanyakan, ada fraud triangle, ada fraud diamond, ada fraud pentagon, ya, sehingga di sini mungkin tidak perlu saya bahas terlalu mendalam. Nah, yang terakhir adalah hubungan antara tingkat materialitas, resiko, dan bukti. Nah, resiko deteksi di sini karena di dalam fungsinya itu linear terhadap resiko audit, maka resiko deteksi bisa kita gantikan sedikit dengan secara tidak langsung, ini juga berhubungan dengan resiko audit. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa semakin tinggi tingkat materialitas, maka semakin sedikit bukti yang bisa didapatkan atau jumlah bukti yang bisa didapatkan. Sebagai contoh tadi, kalau misalnya tingkat materialitasnya itu 5 juta, maka buktinya mungkin ada 10, tapi kalau itu kita naikkan jadi 10 juta, buktinya hanya sisa tinggal 5, karena mungkin bukti yang transaksinya itu sebesar atau di atas 10 juta itu hanya lebih sedikit daripada yang sebesar di atas 5 juta. Ya. Nah, di lain pihak ketika buktinya itu lebih sedikit,
artinya resiko deteksinya itu juga lebih tinggi ya. Logikanya adalah ketika kita auditor itu akan mendeteksi adanya salah saji, tapi buktinya itu ternyata minimal atau bahkan kurang mencukupi, maka resiko kegagalan dalam mendeteksi salah saji akan semakin tinggi ya, sehingga resiko deteksi ini menjadi satu resiko yang bisa dikendalikan oleh auditor. Caranya mengendalikan adalah dengan meningkatkan atau menurunkan jumlah bukti yang diperlukan pada saat melakukan pekerjaan lapangan. Misalnya resiko deteksinya terlalu tinggi, caranya menurunkan resiko deteksi adalah dengan menambah jumlah bukti, atau resiko deteksinya terlalu rendah gitu ya, sehingga kemudian kita tingkatkan resiko deteksinya dengan cara mengurangi jumlah dari bukti menambah dengan cara menambah resiko deteksi dengan cara mengurangi jumlah dari bukti. Nah, ini adalah hubungan antara tingkat materialitas, jumlah bukti ya, dan resiko deteksi atau resiko audit ya, secara tidak langsung. Demikian yang bisa saya sampaikan secara singkat. Untuk lebih jelasnya silakan baca di buku dan didiskusikan di dalam sesi sinkron. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.